Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran IPS. Hari ini kita akan mengenal satu peristiwa penting yang pernah terjadi di kota Banjarmasin. Peristiwa ini dikenang sebagai tragedi Jumat Kelabu. Tragedi yang menyisakan luka sejarah dan pelajaran besar bagi demokrasi kita. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Mei 1997, tepatnya di hari Jumat. Karena begitu banyak kerusuhan dan kekerasan yang terjadi, hari itu dikenal sebagai nama Jumat Kelabu. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik Indonesia sangat didominasi oleh satu partai besar, yaitu Golkar. Ketika pemilu 1997 berlangsung, ketegangan politik di berbagai daerah meningkat, termasuk di Banjarmasin. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadilan pemilu dan kebebasan berpendapat mulai terasa. Pada tanggal 23 Mei 1997, sebuah tragedi kelam mengguncang kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari itu dikenal sebagai Jumat Kelabu, hari di mana kekerasan dan kerusuhan memecah kedamaian kota. Pagi itu, pada tanggal 23 Mei 1997, Golkar menggelar kampanye akbar di lapangan Kamboja, Banjarmasin, disertai panggung hiburan besar. Kampanye ini merupakan bagian dari rangkaian pemilu 1997 yang penuh tekanan politik dan dominasi Golkar sebagai partai penguasa. Sejak pagi, ratusan pendukung Golkar berkonvoi menggunakan sepeda motor, truk, dan kendaraan lainnya. Mereka melintasi sejumlah jalan utama kota, termasuk di depan Masjid Nor di Jalan Pangeran Samudra. Saat itu, umat Islam tengah bersiap melaksanakan sholat Jumat. Konvoi yang bising dengan knalpot dan yel-yel kampanye dianggap mengganggu kekhusyuan ibadah. Setelah sholat Jumat usai, ketegangan meningkat. Massa yang merasa tersinggung mulai berkumpul di sekitar Masjid Nor. Bentrokan pun pecah antara warga yang marah dan rombongan pendukung Golkar, termasuk Satgas dari Organisasi Pemuda Pancasila dan FKPPI. Amarah massa memuncak. Mereka menyerbu dan membakar kantor DPD Golkar Kalimantan Selatan di Jalan Lambung Mangkurat. Kerusuhan meluas dengan cepat ke berbagai sudut kota. Massa mulai menjarah toko-toko milik warga Tionghoa dan membakar simbol-simbol pemerintah. Pusat perbelanjaan Mitra Plaza menjadi salah satu target utama. Massa membakar gedung tersebut yang saat itu masih terdapat puluhan pengunjung dan karyawan di dalamnya. Banyak korban terjebak di lantai 2 karena satu-satunya akses keluar eskalator sudah terbakar. Sebanyak 123 orang tewas. Sebagian besar akibat terpanggang hidup-hidup. Gereja-gereja, sekolah Katolik, dan bangunan milik minoritas agama lain ikut diserang dan dibakar. Hingga malam hari, kota Banjarmasin menjadi mencekam. Api yang membubung tinggi di berbagai tempat listrik padam, dan suara tembakan terdengar di beberapa titik. Aparat keamanan, baik polisi maupun tentara, terlihat kewalahan dan tidak segera melakukan tindakan tegas, menimbulkan spekulasi bahwa ada pembiaran sistematis. Tragedi ini menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Banjarmasin. Tidak hanya kerugian materi, tapi juga trauma dan perpecahan sosial. Menurut sumber berita Kompas edisi 24 Mei 1997, jumlah korban tewas resmi adalah 123 orang. Tapi diperkirakan bisa lebih banyak karena banyak jenazah hangus dan tidak bisa diidentifikasi. Ratusan lainnya luka-luka dan 179 orang dinyatakan hilang. Kerusakan material sangat besar. Lebih dari 150 rumah dan toko hancur. 3 supermarket, 5 bank, 11 gereja, dan berbagai bangunan lainnya luluh lantak. Tragedi ini memicu rasa trauma mendalam, terutama bagi keluarga korban dan masyarakat minoritas. Jumat Kelabu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai. Mari kita kenang peristiwa ini, bukan untuk membangkitkan luka lama, tapi agar tragedi seperti ini tidak pernah terulang kembali. Untuk masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab.